Apa kabar hari ini adik-adik? Baik adik kakak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak kemana? Baik dong. Baik, ya, kita Iya semua baik sih. ya. Iya, karena Tuhan begitu mengasihi kita adik-adik. Iya. Hingga sampai saat ini, walaupun kita masih ibadah secara online, tapi kita semuanya sehat. Iya, kita mau nyanyi lagu apa kakak? Ya, kita mau menyanyikan Markas Iblis Dihancurkan. Oke, siap ya semuanya ya. Anak sekolah minggu siap nih. Kita mau nyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Markas Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku memuji, setiap hari ku menyanyi. Bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu siap-siap. Anak sekolah minggu, Yes saya. saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis. Sekali lagi adik-adik ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Siap memuji Tuhan? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, Ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Ngapain kak? bikin kacau setan. Iya, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di Sekali lagi. tangan, bawa pedang di tangan. Ngapain? Bikin kacau Ya, setan. sekali lagi bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang menjadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Aku Semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya. Cinta kita semakin mendalam pada Tuhan ya dek. Iya kakak ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sebelumnya itu kita mau nyanyi apa kak? Kita mau nyanyi, aku mau menjadi seperti bintang. Ngapain sih Bercahaya bintang? ya. Iya, bercahaya. Bercahaya waktu malam, menyinari semua orang yang ada di dalam kegelapan. Ya. Yuk Jadi- kita siapkan hati kita yuk. Siapkan Dalam hati mendengarkan kita. firman Tuhan. Mari ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Aku mau seperti bintang, bercahaya waktu malam, menyinari semua orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di
bercahaya cemerlang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya cemerlang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang. Mari Kak Aidi pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati hamba-Mu, siapkan hati kami semuanya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus Tuhan kuasa darah-Mu agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang akan ditabur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Lili. Hari ini Kak Lili mau membawakan firman Tuhan mengenai Raja Ahab dan Nabi Elia. Adik-adik, firman hari ini kakak ambil dari kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 29 dan 1 Raja-Raja 17. Sebelumnya kita baca dulu ya sama-sama Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Kita mau tahu kenapa sih dengan Raja Ahab. Nah yuk kita baca ya. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa. Raja Yehuda dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Nah, adik-adik, Raja Ahab ini di sini memerintah 22 tahun ya atas Israel. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup dia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah adik-adik, Raja Ahab itu ya lebih kejam, lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Nah di sini belum cukup kejahatannya, dia juga ngambil Isabel ya. Nah adik-adik, dia mengambil Isabel ini menjadi istrinya dari raja orang Sidon. Nah di sini juga dikatakan kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang dahulunya. Adik-adik, belum cukup ya kejahatannya, dia juga bikin patung adik-adik ya. Dia membuat mezbah ya untuk Baal, dan di kuil itu tuh ya dia juga membuat sebuah patung. Terus dia tuh selalu menyakiti hati Tuhan adik-adik. Gak cukup ya, dia tuh lebih kejam, lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya.
Nah, pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abilam, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segup, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Yosua bin Nun. Nah, adik-adik, ternyata di situ ada yang membangun kembali Yeriko ya, adik-adik ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di pasal 16 ini ya, 29, Raja Ahab itu selalu membuat Tuhan sakit hati, membuat Tuhan tuh marah dengan perbuatan-perbuatan dia, dengan segala kejahatan-kejahatan dia. Dan di pasal 17 ini Tuhan berfirman kepada Nabi Elia ya, untuk memperingatkan Raja Ahab ini. Dia bilangnya begini, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian Tuhan di sini dikatakan Tuhan menyuruh Nabi Elia ini, si Elia ini ya, untuk pergi dari sana, terus berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Adik-adik, di sebelah timur sungai Yordan nih, posisi sungai Keritnya ini di sebelah timur sungai Yordan. Di sana Tuhan katakan, kamu dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu setelah dia dapat firman itu, Elia berangkat. Dia mengikuti perintah Tuhan. Tuhan katakan suruh minum air ya di sungai itu. Terus Tuhan sudah menyuruh burung gagak untuk menyediakan makanan buat Elia. Nah, lalu dia pergi. Setelah sampai di sana, adik-adik ya, ternyata benar, setiap waktu pagi dan petang ya, datang burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan Nabi Elia minum dari sungai itu, adik-adik. Tetapi di ayat 7 nih dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termaksud wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Adik-adik, firman-Nya kepada Nabi Elia harus pergi lagi. Ya, dia pergi mengikuti perintah Tuhan. Kemudian dia berangkat, adik-adik ya. Dia udah berangkat nih. Pas dia sampai di pintu gerbang kota nih, sudah tampak seorang janda di Sarfat ya. Nah, adik-adik, akhirnya si Elia melihat, iya ada janda nih, ya ada seorang janda nih, dia sedang mengumpulkan kayu api. Nah, kemudian si Elia tuh berseru kepada janda itu, dia katakan gini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi ya, supaya aku minum. Nah, terus akhirnya perempuan itu, janda itu melakukannya, dia ambilin, kasih Elia minum. Terus kemudian si Elia ngomong lagi nih, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Udah dikasih air minum, dia minta sepotong roti lagi si Elia ya. Terus apa nih?
jawab perempuan itu gini. Di ayat 12 dia katakan gini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kata janda itu dia gak punya. Ya, dia cuma punya segenggam tepung, terus sedikit minyak dibuli-buli. Dia nih bilang kalau dia mau cari kayu bakar ini, dia akan pulang, dia mengolah makanan ini, tepung ini ya dengan minyak ini, dia olah, dia akan makan bersama anaknya. Kalau dia sudah makan, dia nggak tahu lagi gitu loh mau makan apa lagi. Ya paling dia hanya menunggu kalau misalnya dia dan anaknya mati. Nah, udah jandanya berkata gitu, si Elia ngomong lagi nih. Dia bilang gitu. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Aduh, jandanya udah bilang gak ada, tapi si Eli ini bilang suruh bikin dulu buat dia. Dia bilang firman Tuhan berkata gak bakalan habis gitu loh, sampai hujan turun. Dia bilang. Nah adik-adik, kemudian si perempuan itu melakukannya enggak? Adik-adik, kalau di dalam Alkitab ini dikatakan ya, dia perempuan itu dengan yakin dan percaya, dia membuat tepung itu, dia mengolahnya dengan minyak yang sedikit itu dia bikin dulu buat si Elia. Tapi adik-adik kaget ya, setelah dia bikin buat si Elia ternyata memang gak habis. Dia bikin buat diri dia dan buat anaknya, gak habis-habis. Minyak dibuli-buli juga masih ada, tepung di tempayannya juga masih ada adik-adik. Nah adik-adik, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, kalau kejadian itu sama kita, padahal tepungnya tinggal sedikit, cuma segenggam doang. Kalau kita makan mungkin ini cuma sekali makan, ya. Minyaknya juga dibuli-buli dikit. Udah nggak ada barangnya, terus si Elia bilang suruh bikin dulu buat dia, pasti nggak bakalan habis. Kalau kita sebagai manusia, ya, kalau kita belum tahu firman Tuhan ini, tidak mungkin dia bisa percaya. Ya. Tapi dengan iman janda ini, ya, janda di Safat ini, dia percaya dengan kata-kata si Nabi Elia. Nah akhirnya dia bikin. Tapi ternyata dengan iman dan hati dia percaya, benar adik-adik terjadi. Tepung masih ada persediaan, minyak dibuli-buli juga ada adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana kalau kita lihat penyertaan Tuhan sama Elia ini? Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa ya terhadap Elia. Elia disuruh pergi ke Sungai Kerit. Di situ dia harus minum air di sungai, di sungai itu. Terus dia Tuhan bilang dia akan dikasih makan sama burung gagak. Adik-adik, ternyata benar penyertaan Tuhan. Nah, akhirnya suruh pergi lagi, ya, ketemu sama janda Safat. Di sana disuruh minta, ya. Akhirnya Tuhan menyertai nggak? Tuhan tetap menyertai dia. Bukan cuma Nabi Elia doang yang diberkati Tuhan, adik-adik ya, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Tapi janda di Safat ini juga
berkati Tuhan, dilindungi Tuhan juga. Dia kekurangan tapi dicukupkan sama Tuhan. Dengan iman dan percaya kita juga bisa adik-adik. Kita kalau banyak berdoa, banyak baca firman, terus kita percaya dengan iman, kita yakin dan percaya kalau penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Di saat kita susah, di saat adik-adik sedang sedih, di saat adik-adik sedang menghadapi masalah, mungkin masalah pelajaran di sekolah, selama online mungkin nggak ngerti nih gurunya menjelaskan apa, adik-adik belum nangkep, belum memahami. Tapi kalau adik-adik berdoa sama Tuhan sebelum belajar, Tuhan akan menyertai adik-adik. Adik-adik nggak mengerti, Tuhan akan buka jalan. Tuhan tetap menyertai adik-adik sehingga adik-adik dapat menyelesaikan setiap soal yang adik-adik hadapi pelajaran online-nya. Nah, adik-adik jangan lupa kita harus hidup dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, hayat hafalan hari ini ya, kakak ambil dari Filipi 4 ayat 19. Yuk kita buka Alkitabnya, Filipi 4 ayat 19. Udah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi lagi ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ini ayat hafalannya dihafalin, setelah hafal direkam, setelah selesai direkam kirim ke kakak kelas masing-masing. Dan jangan lupa juga Tuhan Allah selalu memenuhi segala keperluan kita. Dengan iman dan terus kita percaya, yakin Tuhan selalu menyertai kakak dan adik-adik semua, orang tua adik-adik. Jangan lupa adik-adik doakan juga papa mama. Tuhan juga berkati pekerjaannya, kesehatannya. Yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhannya. Minggu depan akan dilanjutkan lagi dengan kakak yang lain. Sekali lagi tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa serta baca Alkitab. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.